Halo, perkenalkan nama saya Umbutamu Kilinggoro dari Prodi Peternakan dengan NIM 24 23008. Kali ini saya akan menjelaskan tanggapan saya mengenai kawin tangkap. Secara garis besar, kawin tangkap ini sangat merugikan atau sangat berdampak negatif di berbagai bidang, baik di bidang sosial, ekonomi, kesehatan fisik, agama, dan HAM. Adapun dampak negatif yang terjadi di bidang sosial, yaitu masyarakat memandang budaya Sumba dengan sebelah mata. Artinya orang Sumba akan dicap dengan berbagai stigma negatif hanya karena sebuah tindakan yang secara jelas telah terjadi pergeseran budaya dari para leluhur orang Sumba. Selain itu, perempuan akan selalu dipandang sebagai makhluk yang lemah yang bisa seenaknya saja dipermainkan oleh kaum laki-laki. Padahal di zaman yang modern ini, ada begitu banyak orang-orang yang memperjuangkan kesetaraan gender agar dalam kehidupan sosial masyarakat para kaum wanita diberikan kebebasan yang setara dengan kaum laki-laki dalam menentukan masa depan mereka. Terus dalam bidang ekonomi juga terjadi hal-hal yang merugikan, yaitu bagaimana banyak orang telah memandang budaya Sumba sebagai budaya yang unik dengan pesona alam yang ditawarkan mulai dari upacara adat kematian, perkawinan, dan tari-tarian, kain tenun, dan keindahan alamnya yang dikagumi oleh para wisata lokal maupun mancanegara untuk datang ke Sumba, dan wisata juga sangat berdampak pada perekonomian Pulau Sumba. Dan dari video kawin tangkap yang telah beredar luas di masyarakat maupun di mancanegara juga dapat berpengaruh pada wisatawan yang ingin datang ke Sumba. Kalau ini terjadi, maka perputaran ekonomi dan sektor pariwisata menjadi lambat, yang juga berdampak bagi kehidupan masyarakat Sumba. Adapun di bidang kesehatan fisik dan mental, karena dari korban yang mengalami kawin tangkap adalah ketika mereka menangkap perempuan sebagai korban kawin tangkap, sudah pasti ada banyak sentuhan yang berujung pada pelecehan bagi tubuh sang korban. Sedangkan bagi kesehatan mental, sang korban akan mengalami trauma yang berkepanjangan yang sangat berdampak pada pola pikirnya terhadap kaum laki-laki, dan mungkin juga membuat dia tidak ingin berkeluarga lagi seumur hidupnya. Adapun dampak negatif di segi agama, di mana yang mereka lakukan sangat bertentangan keras dengan agama, terutama agama Kristen. Agama Kristen mengajarkan tentang kasih bagi sama manusia, terutama kasih kepada lawan jenis dalam menjalani hubungan cinta kasih yang mendatangkan kebahagiaan bersama, seperti yang tertera pada Kolose 3 ayat 14 yang berbunyi demikian, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini adalah salah satu ayat Alkitab yang menekankan bagaimana seharusnya kita bersikap dalam hidup, terutama dalam menjalani hubungan dengan sesama kita, dengan mengutamakan kasih. Ada juga dari segi HAM. Dalam bukunya, Franz Kevin menyatakan bahwa dalam hukum dan filsafat politik menjelaskan hak-hak asasi manusia kadangkala dipahami dalam hati nurani. Bahkan hak itu merupakan suatu tantangan aktual terhadap individu-individu tertentu. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan telah menjadi habitualisasi di Indonesia. Kekerasan yang didengarkan oleh kaum perempuan seakan-akan menjadikan simbol
yang gagal. Apabila kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat di negara kita, maka melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 yang berisi tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Jadi tanggapan saya mengenai kasus kawin paksa atau kawin tangkap ini adalah kita sebagai anak muda, sebagai generasi penerus, kita harus membantu mengatasi secara cepat kasus ini dan juga mampu memberitahu kepada masyarakat luas bahwa kasus tersebut sangat merugikan bagi diri sendiri, orang lain, masyarakat Sumba, NTT, terutama bangsa dan negara kita sendiri. Untuk itu, kita harus mengantisipasi agar kasus ini tidak terulang lagi. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.